Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang barakah ini, Sayyidul Ayyam, pada hari Jumat ini kita bisa meneruskan kembali pelajaran tentang akidah yang kita ambil dari kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah. Musannif mengatakan, wal mi'raju haqqun wa qad usriya bin nabi wa urija bi syakhsihi fil yaqadati ila samai. Suatu perjalanan Nabi Mi'raj, naik ke langit setelah peristiwa Isra, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa adalah sesuatu yang benar. Kenapa kita harus mengimani perkara Isra Mi'raj ini? Karena sebenarnya Isra Mi'raj ini adalah sesuatu yang tidak masuk di akal manusia, karena Nabi Muhammad SAW menempuh perjalanan dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa, Palestina, kemudian naik ke langit, ke Sidratul Muntaha, hanya dalam waktu 1 malam. Sehingga disinilah keimanan kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kita mempercayai hal tersebut atau mendustakan hal tersebut? Tentunya orang-orang yang keimanannya tidak sampai dalam, masih menggunakan logika di dalam menjawab suatu keimanan atau meyakini sesuatu yang hadir dari Allah dan Rasul-Nya, maka tentu mereka tidak akan pernah mempercayai hal itu. Tetapi kita orang-orang yang beriman mempercayai, mengimani bahwa Rasulullah Muhammad SAW pernah melakukan perjalanan tersebut. Bahkan Nabi Muhammad SAW diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala Isra Mi'raj dalam keadaan sadar. Dan perjalanannya tersebut sampai ke langit. Summa ila haitsu sya'allahu minal 'ala. Bahkan sampai tempat yang tinggi, di tempat yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, di atas langit. Wa akramahullahu bima syaa. Allah memuliakan Nabi Muhammad dengan sesuatu yang dikehendaki oleh Allah. Wa auha ilaihi ma auha. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan wahyu yang diberikan oleh Allah. Ma kadzabal fuadu ma ra'a fasallallahu alaihi wasallam fil akhirati wal ula. Maka hati seorang yang beriman tidak akan pernah mendustakan hal tersebut, karena memang diceritakan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka semoga Allah memberikan rahmat dan ta'zimnya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam akhirat dan juga di dalam dunia. Peristiwa Isra Mi'raj ini memang banyak terjadi perbedaan ulama. Apakah Nabi Muhammad SAW melakukan Isra Mi'raj dengan ruh dan jasadnya atau dengan ruhnya saja? Menurut Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dan juga sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan, memang Rasulullah SAW melakukan perjalanan Isra Mi'raj ini hanya dengan ruhnya saja. Tetapi jumhur sahabat, jumhurul ulama, mayoritas sahabat dan mayoritas ulama berpendapat berdasarkan hadis yang sahih bahwa Nabi Muhammad SAW asra bi jasadihi, bukan hanya berjalan, melakukan perjalanan dengan ruhnya saja, tetapi juga dengan menggunakan jasadnya. Kemudian keimanan selanjutnya yang diceritakan
di dalam kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah adalah musannif rahimallahu taala mengatakan wal haudu alladhi akramahu Allah taala bihi ghiyathan li ummatihi haqqun. Wal haudu, dan telaga Al-Kautsar, telaga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti ketika seseorang mau memasuki surga. Telaga setelah jembatan Siratal Mustaqim, jembatan yang dipasang di atas neraka jahanam, yang dengan telaga tersebut Allah Subhanahu wa taala memuliakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hakun, sesuatu yang benar, sesuatu yang harus kita imani. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Kautsar, "Inna a'tainakal kautsar." Sesungguhnya aku akan memberikan engkau Al-Kautsar. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Hal tadruna mal kautsar?" Apakah kamu tahu Kautsar itu apa? Qalu, sahabat mengatakan, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Qala huwa nahrun a'tanihi rabbi azza wa jalla fil jannati alaihi khairun katsir taridu alaihi ummati yaumal qiyamah. Kautsar ini adalah suatu nahrun, sungai yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diriku di dalam surganya. Dan ini banyak sekali kebaikan di sungai tersebut. Umatku akan melewati sungai tersebut pada hari kiamat. Aniyatuhu adatul kawakib. Tempat-tempat minumnya itu banyak sekali, sebanyak bilangan bintang-bintang. Yukhtalaju al-'abdu minhum fa'aqulu ya Rab innahu min ummati fayuqalu li innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Kemudian ada seorang umatku yang mau meminum dari telaga Kautsar tersebut, tetapi dilarang oleh malaikat. Kemudian aku mengatakan, ya Rabb, dia adalah umatku. Maka malaikat mengatakan, innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Engkau tidak mengetahui apa yang dilakukan mereka setelah sepeninggalanmu. Artinya kita harus berhati-hati di dalam berkata-kata, menyandarkan kata-kata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus disertai dengan sanad yang baik, harus disertai dengan dalil yang kuat. Kemudian keimanan selanjutnya adalah keimanan tentang asy-syafa'ah, suatu pertolongan nanti pada hari kiamat. Musannif mengatakan wasyafa'atu, dan syafaat allati iddakharaha lahum, yang syafaat tersebut disimpan oleh Allah untuk umatnya, hakun, adalah sesuatu yang benar. Kamaru ya fil akhbar, seperti yang diceritakan di dalam hadis-hadis. Jadi Nabi Muhammad SAW menjamin seluruh umatnya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka adalah penduduk ahli surga. Ketika mereka banyak melakukan maksiat, maka Rasulullah SAW bisa memberikan syafaat kepada mereka. Maka syafaat itu ada yang syafaat mengeluarkan seseorang dari neraka ke surga. Karena dosanya terlalu banyak, dia disiksa di neraka. Tapi gara-gara syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW, orang tersebut bisa dikeluarkan dari neraka. Kemudian ada syafaat meninggikan seseorang dari satu derajat surga ke derajat surga yang lain. Contohnya si fulan sholatnya tidak terlalu baik, tetapi dia bersahabat dengan orang-orang baik. Kemudian sahabat-sahabatnya ini memberikan syafaat kepada dirinya, maka dia bisa naik ke dalam atau ke atas surga yang lebih tinggi. Bahkan ada syafaat takhfiful azab, untuk meringankan siksa, yaitu seperti syafaatnya Rasulullah Muhammad SAW kepada pamannya Abu Thalib, ya, bahwa Nabi Muhammad SAW berdoa agar diringankan siksanya di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita tidak bisa untuk langsung mendapatkan syafaat Rasulullah Muhammad SAW,
kita bisa mencari teman-teman yang baik yang bisa memberikan syafaat kepada kita. Carilah orang teman ketika kita merasa diri kita tidak mampu sholat dengan baik, carilah teman yang sholatnya baik. Ketika kita menyaksikan diri kita tidak sanggup untuk berpuasa dengan baik, carilah teman yang berpuasa dengan baik. Berharap kita kepada Allah Subhanahu wa taala, teman-teman ini akan memberikan syafaat, pertolongan kepada kita di hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih." Nanti akan ada syafaat pada hari kiamat kepada orang-orang yang diberikan izin oleh Allah untuk memberikan syafaat, khususnya syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.